Yang berikutnya adalah tentang tantangan pola diri, yang kita sebut value, nilai-nilai. Bagaimana Anda mendapatkan nilai-nilai? Ada 7 juga, tantangan nilai-nilai. Anda tidak sadar akan identitas Anda. Profile identity adalah yang paling penting. Siapa Anda? Apa yang akan Anda berikan kepada lingkungan Anda? Apa manfaatnya? Itu adalah yang namanya profile identity. Kalau Anda kuat terhadap identitas Anda bisa jelaskan, saya adalah Coach Katie, saya adalah seorang bisnis coach yang akan mendampingi Anda untuk mencapai impian Anda dengan potensi terbaik Anda. Saya sebagai coach akan melatih Anda untuk Anda mendapatkan gambaran baru, mendapatkan pemikiran baru, mendapatkan nilai-nilai baru, sehingga Anda memiliki pola aksi dan pola kerja yang baru untuk mendapatkan semua impian Anda cepat tercapai. That's identity profile. Begitu orang mendengarnya, orang sangat luar biasa. Ini yang saya cari. Itu yang harus Anda punya dalam diri Anda untuk Anda mengatasi tantangan pola diri ini. Yang kedua, internal value. Jika Anda punya identitas yang kuat, otomatis internal value Anda kuat. Nilai-nilai yang ada dalam diri Anda akan tumbuh. Nilai-nilai yang ada dalam bisnis Anda akan membuat semua tim Anda semangat dan termotivasi. Ini adalah tantangan pola diri yang paling penting. Yang ketiga, belief system, keyakinan. Bagaimana cara berpikir Anda masuk kepada diri Anda sehingga diri Anda menjadi yakin karena Anda ahli, Anda punya ilmu, Anda punya keterampilan, dan inilah yang akan membuat pola diri value Anda menjadi kuat. Yang keempat, akan tumbuh confidence level, level percaya diri yang luar biasa. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena begitu Anda percaya diri, banyak hal yang bisa Anda lakukan karena Anda didukung oleh identitas, value, dan keyakinan tadi. Yang kelima, procrastination. Ini sebuah tantangan pola diri. Menunda, bilangnya nanti, tunggu waktunya. Saya belum siap, saya sudah tua, saya masih muda. Itu semua mental block yang mengakibatkan procrastination. Apa procrastination? Selalu menunda. Tidak langsung mengerjakan. Lihat-lihat dulu. Nanti ambil keputusannya. Nah, ini bahaya, teman-teman. Yang keenam, communication skills. Orang yang tidak bisa berkomunikasi berarti dia punya blocking terhadap pola dirinya. Ayo latih cara berbicara. Latihlah berkomunikasi. Ada berkomunikasi satu arah, berkomunikasi dua arah, berkomunikasi dalam kelompok. Itu yang harus Anda latih sehingga Anda bisa meningkatkan percaya diri, meningkatkan identitas Anda. Yang ketujuh, adaptability. Bagaimana Anda bisa beradaptasi dalam apapun lingkungan yang Anda hadapi. Untuk menghadapi new normal ke depan, ini hal yang paling penting yang perlu Anda pahami. Yang ketiga, ini adalah tantangan pola aksi dan pola kerja ini. Ya, nggak gampang yang namanya proses. Anda punya cara berpikir yang oke, Anda mempunyai pola diri yang oke, tapi Anda tidak punya pola kerja yang oke. Kenapa? Tantangan-tantangan ini harus Anda hadapi. Satu, bagaimana menciptakan goals. Bagaimana Anda menciptakan di goals turun ke smart goal, turun ke bagian-bagian lain yang ada dalam diri Anda. Yang kedua, setting plan. Menyusun rencana. Goal tanpa rencana akan sia-sia. Yang ketiga, take action. Punya goal, punya rencana, take action, lakukan. Ini adalah tantangan dari proses. Jika Anda tidak punya salah satunya, Anda tidak akan kemana-mana. Yang keempat, struktur dari proses kerja. Efisienkah, efektifkah? Coba susun. Bagaimana tahapan-tahapan proses yang ada dalam bisnis Anda, sehingga Anda punya tantangan ini selesai. Ini juga harus Anda punya, supaya apa? Supaya Anda juga yakin dan percaya diri jika Anda harus berbagi kepada orang lain. Yang kelima, sistem development. Anda memiliki nggak sistem pengembangan yang luar biasa yang bisa terus membuat bisnis Anda sustainability, sustain, berkelanjutan terus. Ya, yang keenam tentang efisiensi dan efektivitas. Ini yang sangat penting untuk menjadi prioritas pada saat Anda ingin beresin pola kerja dalam bisnis. Yang ketujuh, konsistensi. Punya struktur, punya sistem, punya arah, tapi tidak konsisten. Kadang berubah-berubah. Itu akan membuat hal-hal yang akan membuat Anda tidak kemana-mana. Ingat teman-teman, thinking, being, doing harus selalu Anda tumbuhkan. Pola pikir, pola diri, pola kerja, atau aksi. Untuk membuat ini tumbuh, selesaikan tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan. Tantangan pola diri, tantangan pola pikir, dan tantangan pola kerja. Yang
akan membuat Anda tumbuh. Bagaimana caranya? Oke. Anda harus punya ilmu pengetahuan yang terus tumbuh, Anda harus punya pengalaman yang selalu melengkapi diri Anda harus paham tentang metodologi yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda. Untuk dapat pengetahuan, Anda perlu ikut training, ya, atau perlu learning. Tapi pada saat Anda butuh pengalaman, Anda cari mentor untuk Anda dimentoring. Hanya coach lah yang mendampingi Anda dengan metodologi. Ini yang akan sangat membantu Anda. Karena konsepnya, semua ini bisa Anda dapat dengan Anda mau berbagi. Ya, Anda mau investasi. Anda mau lakukan hal terbaik dalam diri Anda untuk mendapatkan hal-hal baik yang lainnya. Ingat, di kondisi era new normal ke depan, ada 3 hal yang harus benar-benar dimiliki oleh Anda. Yang pertama adalah tentang adaptif, Anda bisa beradaptasi. Yang kedua, agile, Anda lincah, ya, Anda bisa pivot bisnis, Anda bisa mengambil keputusan yang berbeda dari strategi dengan cepat, dan yang ketiga, inovasi. Ini beberapa hal yang saya jelasin, ya, saya sharing kepada Anda untuk Anda paham. Untuk bisa berbagi, Anda perlu kuasai yang namanya bagaimana Anda memahami pola pikir yang terus tumbuh, pola diri yang terus membaik, lebih baik setiap waktu, dan pola kerja yang akan membuat Anda lebih efisien dan efektif.